Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarona bil ma'rufi wal jihadi wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli washdil lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka waridoka wa ma'rifatak wal barakata ilayya wa ila hadihil jamaah khususan man hadara fi hadzal mahlah ayal majlisil mubarakah. Qala Allah ta'ala bi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis. Wallahu a'lamu bimuradih. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para hujaz, para asatid, para guru-guru bin sepuh, para jamaah, wabil khusus yaitu ketua masjid beserta pengurus. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar yang Allah curahkan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang mudah-mudahan senantiasa amaliyah ibadah kita, terutama sholat berjamaah dan ta'lim pada pagi hari ini senantiasa dicatat satu amaliyah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah, disebut dengan hari Arafah. Ya. Kenapa dikatakan hari Arafah? Karena Arafah itu asal kata arifah. Arifah itu adalah mengetahui. Mengetahuinya itu bukan secara zahir saja, tapi mengetahuinya secara batin. Apa yang diketahui pada hari ini, pada malam tadi, di mana dalam satu sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berkurban, yaitu menyembelih atau mengorbankan putranya Nabi Allah Ismail, ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpi, wahai Ibrahim, uf binadrika, wahai Ibrahim, mana janjimu, mana nazarmu? Karena 13 tahun yang lalu, bahkan 14 tahun yang lalu, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk bermunajat kepada Allah, dan Nabi Allah Ibrahim dalam munajatnya yaitu memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang putra, dikaruniai yaitu anak, sebagai penerus perjuangan beliau. Alhamdulillah Allah ijabah doa Nabi Allah Ibrahim. Kemudian tidak terasa Nabi Allah Ibrahim
ketika dikeri nenek anak, dalam satu riwayat Nabi Allah Ismail itu putra dari Nabi Ibrahim berumur 13 tahun. Dalam satu riwayat 7 tahun, beberapa riwayat menerangkan. Tapi yang pasti Nabi Allah Ismail itu sebelum akil balik, di mana Allah perintahkan dalam satu mimpi, ini arafil manam ani azbahuka fangdur madza taro. Dalam mimpinya Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kepada putranya Nabi Allah Ismail, ya bunaya ini arafil manam, wahai putraku, sungguhnya ayah bermimpi pada satu malam. Jadi malam itu adalah malam tanggal 8 Zulhijjah, disebut dengan hari malam tarwiyah ya. Karena kalau hitungan hijriah itu masuknya pada jam 6. Jam 6 itu masuk pada hitungan, yaitu bulan bulan Komariah atau bulan Zulhijjah ya. Itu pada pada jam 6 itu sudah masuk. Makanya kalau sekarang itu di Makkah itu sudah tanggal 10 ya. Artinya sudah melaksanakan nahar ya, betul. Kalau di kita masih hari Arafah ya. Karena kumpulnya itu kemarin ya, Mujamaah haji, dan alhamdulillah kakak ponakan itu memang di sana paman ya. Sering saya hubungan betul bahwa kemarin itu melaksanakan yaitu wukuf di Arafah. Dan kalau hitungan kita itu esok hari, yaitu hari Senin, kita insya Allah nanti melaksanakan kurban ya, atau melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Nah, pada tanggal 8 atau malam ke-8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah atau dalam mimpinya untuk menepati janji. Karena 13 tahun yang lalu Nabi Allah Ibrahim itu pernah berkurban, yaitu sebanyak 1.000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Itu kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim ya. Kita bayangkan di masjid ini jangan banyak-banyaklah 100 sapi aja ya. Mungkin subhanallah ya, kebagian semua satu kelurahan ya. Itu kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan seluruh manusia pada waktu itu ya, itu kebagian semua daging yang dibagikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan semuanya dibagikan, dari mulai kulit, dari mulai yaitu daging, tulang, semua dibagikan, tidak ada yang disisakan. Artinya bahwa di dalam melaksanakan kurban itu kita wajib untuk membagikan semua kepada haknya yang menerima daging kurban ya. Bahkan tanduknya pun dibagikan ya. Tanduknya pun ya. Karena tanduk juga manfaat ya, ada manfaatnya, bisa buat hiasan juga ya. Jadi nggak ada yang terbuang cuma darah sama tainya saja, yang nggak ada manfaatnya. Nah itu kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh malaikat, kurban yang kau lakukan wahai Ibrahim, subhanallah, malaikat itu merasa takjub kepada kurbannya Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim dalam mimbarnya berpidato beliau, kurban yang aku lakukan itu tidak ada nilai sedikit pun dibandingkan cintanya kepada Allah. Jadi seandainya aku dikaruniai anak, waktu itu belum diberikan anak Nabi Allah Ibrahim, maka kalau memang Allah perintahkan, aku akan kurbankan. Itu janji Nabi Ibrahim ya. Maka disebut dengan kurban nazar. Ada kurban nazar karena asal kurban itu hukumnya sunnah muakkad,
Tapi kalau dinazarkan maka menjadi kurban wajib, ya. Kurban wajib. Bahkan dalam satu hadis, ya, dalam satu keterangan, al-udhiyat wajibatun ala kulli muslimin mukimin musirin wa huwa ayyumalikani soban wa huwa mi'ata dirhamin aw qimatiha fadilan an hawaijil asliyah. Jadi kurban itu asalnya sunnah, ya, akan menjadi wajib ala kulli muslimin kepada umat Islam yang mukim. Mukim itu bukan ngontrak, ya. Ala mukimin musirin yang mampu, atau yang mempunyai keluasan rizki. Orang yang mampu itu wa ayu malika nisoban, dia sudah memiliki nisob. Nisob itu ukuran. Wa mi'ata dirhamin, hitungannya adalah 200 dirham, ya. Atau ukuran 200 dirham. Fadilan an hawaijil asliyah, yaitu melebihi dari kebutuhan pokok. Pokoknya begini saja hitungan kita sudah cukup, ya, buat sandang pangan, ya, buat sandang pangan cukup, buat biaya anak biaya cukup, ya, buat makan cukup. Pada hari itu datang hari kurban, kita ada keluasan, ada kelebihan rezeki untuk membeli kambing, ya, maka termasuk sudah wajib menurut satu kaul di sini. Maka disebut dengan sunnah muakkad itu karena mendekati kepada kewajiban. Kalau khususnya kepada nabi, para nabi, maka nabi pun melaksanakan, wajib setiap nabi untuk melaksanakan kurban kalau khususnya kepada nabi. Tapi kita sebagai umatnya sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad, ya, sunnah yang dikukuhkan. Maka alangkah sayangnya kalau kita lewatkan begitu saja, ya. Karena dari perkataan Sayyidina Ali, ya, hikmah atau manfaat kurban itu, kata Sayyidina Ali, man kharaja min baiti ila syira'il udhiyah kana law bi kulli khawatin asru hasanatin. Barang siapa dia keluar rumah untuk membeli yaitu hewan kurban, kambing atau sapi, kana law bi kulli khawatin asru hasanatin, maka setiap langkahnya itu dicatat 10 kebaikan. Tuh, Bapak Ibu, 10 kebaikan setiap langkah. Makanya cari kambing kurbannya atau hewan kurban itu yang jauh, ya. Ya, ke Welaga sana insya Allah. Berapa langkah, ya, yang Allah catat, ya. Bikuli khawatin asaratin, setiap langkah itu 10 kebaikan, ya. Ustadz kan saya pakai mobil, pakai motor, ya sama, dihitung dengan putaran bannya juga sama, gitu kan. Dihitung ukuran. Wa muha anhu asru hasanatin, dan Allah hapus yaitu 10 kejelekan. Wa rufi'alau asru darajatin, dan Allah angkat 10 derajat setiap langkah yang kita laksanakan. Itu coba bayangkan Bapak Ibu, ya. Setahun sekali kita punya kemampuan untuk melaksanakan kurban, kita tidak melaksanakannya. Alangkah sayangnya kita lewati waktu yang memang betul-betul nggak tahu tahun depan kita masih kebagian atau tidak umur kita, ya. Makanya yuk mari sama-sama kalau kita masih ada keluasan rezeki. Bahkan dalam kitab Riyadul Badiah karangan Imam Syekh Nawawi Manara, kita tidak mampu kurban misalkan sapi, ya kambing. Kalau tidak mampu kambing, dalam Riyadul Badiah itu diterangkan sampai hayam pun, daikun, sebut daikun itu kita kurbankan. Boleh. Kalau memang kita tidak mampu beli kambing. Itu dalam satu dalam satu kaul, ya, diterangkan. Bahkan kalau tidak mampu beli ayam, ya. Jadi cara kurban ayam bagaimana Pak Ustadz? Ya beli aja ayam, ya. Potong, bagikan dagingnya kepada tetangga, ya. Jangan kita potong, dagingnya kita makan, jangan. Itu mah namanya kurban buat sendiri aja itu, ya. Jadi potong, bagikan dagingnya, ya, kepada tetangga. Mau dimasak monggo, mau mentahnya juga dibagikan monggo, silahkan. Atau dikasihkan ayamnya aja, ya. Ustaz, saya mah baru mampu kurbannya ayam, boleh. Kasihkan ayamnya, ayam hidupnya nggak apa-apa, ya.
Nanti saya piara ayam jadi banyak nantinya. Alhamdulillah saya juga udah beli ayam ya. Ayam insya Allah beli. Kambing pun alhamdulillah sudah ya. Wa idza taraha 'alal ardi yuridu zabaha istaghfara kulli khalqin min maudiha ila ardi sabiati. Dan apabila kita menjatuhkan hewan korban itu untuk disembelih, ya, kita jatuhkan, maka tujuan kita untuk menyembelih kurban di situ istaghfara kulli khalqin, maka seluruh makhluk yang ada di alam dunia itu, ya, dari mulai semut, tumbuh-tumbuhan, ya, semuanya itu memohonkan ampunan, ya, sampai langit, sampai bumi yang ketujuh, ya, memohonkan ampunan setiap makhluk kepada orang yang melaksanakan kurban. Makanya orang yang melaksanakan kurban itu Allah ampuni dosanya, bahkan wa iyalihi, dosa keluarganya, dosa suaminya, dosa anaknya, dosa orang tuanya Allah ampuni, bukan dosanya saja. Nah, itu manfaat hikmah daripada kurban yang Allah berikan kepada kita. Bahkan seluruh makhluk, ya, ketika kita menjatuhkan hewan kurban itu, ya, yaitu yang ada di alam dunia ini, dia memohonkan ampunan dari mulai semut semuanya, pohon-pohonan tanah semuanya itu memohonkan ampunan kepada orang yang melaksanakan kurban. Wa idza haraqa damaha khalaqallahu bi kulli qatratin, dan apabila kita sudah mengocorkan itu menyembelih bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, maka Allah teteskan, Allah ciptakan setiap tetesan darah itu 10 malaikat, yang malaikatnya yastaghfiruna ilahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu adalah memohonkan ampunan kepada orang yang melaksanakan kurban ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi setiap tetesan, berapa tetes yang menetes ketika kita mengeluarkan yaitu darah kurban, ya, subhanallah, ya. Maka alangkah sayangnya, ya, kita melewatkan memang bonus dari Allah ini. Wa idza qasama lahmaha kana law bi kulli luqmati misla iski raqabatin, dan apabila kita membagikan daging kurban, maka setiap suapan itu Allah sama seperti memerdekakan hamba saya, yaitu di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah, ya. Itu sedikit saya singgung tentang masalah kurban, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan besok, ya, kita mungkin ada kurban, ya, ada Bapak, ya, ada sapi atau kambing, sapi, ya, insya Allah, ya. Lihat dari tendanya sapi kayaknya, ya. Kalau kambing insya Allah mudah-mudahan. Kalau sapi itu ukurannya 7 untuk 7 orang. Dan kalau kambing 1, ya. Memang keutamaannya dari segi hukum, ya, itu memang utama kambing, ya. Tapi kalau segi manfaatnya itu utama sapi, karena banyak dagingnya, ya. Banyak dagingnya. Monggo, ya, silahkan. Dari segi arah pun ada keunggulan, ya. Mau sapi mau kambing silahkan. Yang penting betul-betul ikhlas kita melaksanakan kurban. Terpanggil kita untuk melaksanakan kurban, ya. Insya Allah, ya. Tidak cukup 1 tahun, setiap tahun. Bahkan Nabi pun melaksanakan kurban itu 63 kali, ya. 63 kali. 63 kali kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Berarti umur 63, berarti 63 kali Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah kita Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban, ya. Subhanallah. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Allah Ibrahim, ya, berapa ribu kambing, sapi yang dikurban kalau Nabi Allah Ibrahim itu diukur dengan kita, ya, subhanallah, ya. Makanya orang yang berkorban itu, ya, semakin luas rezekinya, gitu kan. Diberikan kesehatan, diberikan keluasan rezekinya, gitu kan. Bahkan ada satu kisah, ya, bukan kisah, cerita ini, saya ada mu'alaf, ya, orangnya orang
Batak ya, masuk Islam ya. Suruh sholat subuh nggak bisa gitu ya, karena nggak belajar ya. Begitu saya didik terus, alhamdulillah dia dapat hidayah sampai melaksanakan kurban. Itu pertama dia lakukan itu kurban sapi 2 ya, 10 kambing ya. Di komplek tentara di sana itu di Raja Basah. Begitu saya sudah motong udah pulang ya, karena nggak nyuruh jagal, saya serahin sama tentara-tentara itu. 1 hari nggak beres, 1 hari itu sampai dia ngomel, Pak Ustadz gimana ini nggak beres ini daging, katanya. Sapi saja, 1 sapi aja 1 hari. Ya udah, akhirnya saya panggil jagal, suruh ngebeset gitu ya. Dan kalau itu ya hukum kurban ya, untuk dagingnya semua dibagikan, kulitnya dibagikan ya. Dalam pendapat Imam Syafi'i semuanya dibagikan. Tidak boleh kita yang punya kurban itu menjual kulitnya, itu nggak boleh ya. Untuk upah misalkan nggak boleh, karena kewajiban orang yang kurban itu ketika dia menyerahkan kurban ya, ketika kita menyerahkan kurban maka kita wajib untuk memberi ujroh, upahnya ya, upah menyembelihnya, upah ngurusinnya, upah ngebagiinnya gitu kan. Jadi jangan cukup kita cuma hanya memberikan kurbannya saja, tapi ketika utamanya sendiri menyembelih, karena kita memang nggak bisa misalkan, atau dengan kesibukan apa, serahkan kepada panitia, dan kita wajib untuk memberikan upah kepada panitianya. Jadi jangan diambil dari kulitnya ya, jangan diambil udah itu kulitnya dijual aja buat upah, nggak bisa. Tetap semuanya itu harus dibagikan ya. Adapun nanti sama panitia, diberikan kepada panitia kulit tersebut, monggo silahkan, mau panitia mau dijual mau terserah, yang penting sudah dibagikan. Tapi urusan tanggung jawab upah itu memang orang yang melaksanakan kurbannya. Nah, itu sedikit. Itu saja mungkin Bapak Ibu hadirin para jemaah sekalian materi yang saya sampaikan. Mungkin sedikit ada manfaatnya ya, insya Allah. Tadi saya ada request suruh menyampaikan kurban ya, tapi kalau kita baca kitabnya ini masih lama nih Pak Jaya. Kita di ruang tanya jawab saja ya, monggo silahkan. Itu saja mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari sama-sama kita istiqomahkan ya, kita ngaji kita, sholat kita, sodakoh kita, istiqomahkan. Mudah-mudahan dengan istiqomah akan menimbulkan keberkahan, karomah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bertanya tentang masalah kulit ya, kulit ya. Jadi hukum kurban itu kita gabungkan dengan pertanyaan Pak Haji Masri ya. Kita gabungkan, insya Allah nanti jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami. Tentang masalah kulit ya, kulit yang memang ada manfaat ya, bahkan semua yang manfaat, yang bisa diambil manfaat oleh kita ya sebagai penerima kurban, itu wajib dibagikan ya, wajib dibagikan. Terkecuali tadi yang saya singgung tentang masalah kotoran atau darah ya, darah memang tidak ada manfaatnya, najis ya, itu nggak boleh dibagikan, dibuang saja di tempatnya ya, awas supaya rapih nih kurban kita ya, supaya rapih gitu ya, betul-betul kurbannya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi cara pemotongan pun kita harus memang rapi, bersih gitu kan. Boleh kita kumpulkan ke panitia. Wajibnya kurban itu sebetulnya adalah dilaksanakan oleh sendiri. Wajibnya kurban itu, wajibnya itu adalah dilaksanakan oleh sendiri. Cuman karena kalau kita laksanakan, kita motong sendiri, kita megangin sendiri juga susah gitu kan. Maka kita boleh untuk yaitu ngupah, namanya mimbabil ujroh Pak Haji ya. Jadi kita boleh ngupah. Nah artinya kita menyerahkan ke panitia itu
di situ ada bagian panitia untuk ngurusinnya, disebut bukan ngambil dari kurbannya tadi, bukan, tapi ngambil dari orang yang menyerahkan kurban. Di situ ada upah. Monggo silahkan upahnya mau berapa saja ya, mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, monggo silahkan, 1 sapi atau 1 kambing upah ya, sesuai dengan kemampuan kita lah ya, sesuai dengan nih panitia saya mampunya ada 300.000, monggo ambil 300.000 atau kesepakatan berapa, itu namanya juga upah ya, ada bagian upah ya. Itu kalau kita menyerahkan kurban kepada panitia, ada mimbabil ujroh, namanya bagian daripada upah ya. Kita wajib memberikan, kita menyerahkan saja. Kita tidak ada upah untuk ngurusin, membagikan, itu kan harus, kalau panitia itu kan harus ada operasionalnya gitu kan. Nah itu monggo silahkan semampunya. Upah itu bukan ngambil dari daging itu ya. Kita nggak bisa ngambil dari daging itu udah upahnya lu kulitnya aja misalnya, itu nggak bisa, karena nggak boleh orang yang berkurban itu menjual daripada daging kurban atau kulit kurban, itu nggak boleh ya. Nggak boleh kita menjual. Bahkan kalau korbannya nazar, nah berkaitan dengan pertanyaan Pak Zai tadi, yaitu kita misalkan kalau sudah lulus misalkan saya mau berkurban tahun depan misalkan, nah lulus anaknya nih ujian, nah itu disebut dengan kurban nazar ya, kurban nazar. Bahkan begini Pak Jai, saya nanti tahun depan, atau saya ini mau beli kurban, mau beli kambing kurban, atau kita bawa kambing nih, bawa kambing, Pak buat apa itu kambing? Buat kurban. Nah itu sudah masuk kurban nazar. Kalau kita sudah bawa kambing, ditanya buat kurban, nah itu masuk kepada kurban nadar, masuk kepada kurban wajib. Apalagi ada janji tadi ya, tahun depan misalkan saya mau kurban, itu sudah kurban nazar. Nah ketika masuk haji, uangnya nggak ada, uangnya hilang misalkan, kita sudah nabung nih, uangnya hilang, apakah kita masih diperintahkan untuk wajib kurban? Maka tidak wajib. Kalau kita punya keluasan rezeki, kemudian begitu kita beli kambing kurbannya mati, ya misalkan, kurbannya mati sebelum hari H, kemudian maka kita tidak wajib untuk melaksanakan kurban, ya. Maka harus secepatnya begitu beres sholat Idul Adha, jangan ditunda-tunda sebetulnya, Mbak ya. Khawatir tadi itu sudah gugur kewajiban kita kalau kita sudah sampai waktunya, gitu kan. Jadi masuk kepada kurban nazar Pak Jai tadi ya. Masuk kemudian berarti kurban wajib ya, kurban wajib. Kemudian masalah upah tadi jelas Pak Haji ya. Upah itu ada bagian. Jadi jangan ngambil upah dari daging tadi. Kalau daging atau kulit kita bagikan kepada haknya, mustahiknya dulu. Atau begini ya, misalkan kulitnya ini karena kalau dicacak-cacak itu kan susah tuh, kadang-kadang kurang manfaat, orang juga kadang-kadang nggak mau ini gitu kan, atau dalemannya misalkan ya. Nah bagaimana caranya? Serahkan dulu ke mustahiknya. Siapa mustahiknya? Panitia juga mustahik ya. Panitia juga termasuk bagian dari mustahik kurban, boleh ya, karena di situ ada disebut dengan amil ya, disebut dengan amil atau Fuqara wal masakin gitu kan, monggo silahkan. Jadi utamakan di sini lingkungan kita dulu ya, kita dulu fuqara, masakin ya, termasuk sama dengan mustahik zakat juga sama ya. Ya, bahkan kurban mah walaupun orang kaya pun nggak apa-apa, nerima kurban nggak apa-apa. Kalau kurban mah ya, untuk mengambil berkah. Ya. Makanya kalau kita dikasih kurban walaupun kita mampu, terkecuali yang berkurban. Ya. Terkecuali yang berkurban. Kalau yang berkurban jangan dikasih ya, jangan pesen ya, saya minta berapa ini gitu, buat terkecuali mungkin buat saudaranya atau tetangganya itu boleh, nggak apa-apa ya. Dia pesan misalkan ke panitia saya minta ini untuk dibagikan ke keluarga yang fuqara misalkan, boleh ya kita bagikan.
ya, tapi jangan terlalu banyak gitu kan. Karena nah di situ maka disebut dengan ada wajib uzroh, ada wajib upah ya. Kemudian pertanyaan lagi dari siapa? Pak Zai? Tadi apa lupa saya? Perasaan tadi Pak Haji Masri dengan Pak Taub sudah cukup ya? Iya. Kalau seandainya pihak panitia itu tidak membagikan, tidak memotong, tapi ya menghadiahkan. Ini seruan karena kalau dibacakan mungkin menjadi bau ya, karena mungkin ketidakahlian panitia, sehingga kita tidak meminta para pengorban. Ya, kalau itu kita tidak olah, tidak dibagikan. Kalau bagi nanti khawatirnya bikin daging-daging yang lain jadi karena itu dipotong. Iya. Sehingga itu bisa siapa yang mau membuat kalau saya dari itu ya, tentang masalah jeroan ya, karena kalau dicacak-cacak atau dibagikan takut campur dengan ini, monggo silahkan, yaitu serahkan ke panitia ya, serahkan ke panitia, dan itu sudah kita serahkan ke panitia, itu sudah bagian panitia dalamnya atau kulitnya. Nanti setelah panitia ini baru dibagikan, nggak apa-apa, silahkan, monggo. Tentang masalah daleman itu lebih manfaat ya, lebih manfaat ya, daripada kita dibagikan. Kadang-kadang ngurusinnya kadang-kadang ya, kalau daleman ya. Dan tentang masalah apa tadi Pak Jai? Oh iya, dasarnya adalah dari hadis Nabi ya, banyak hadisnya diterangkan. Kemudian dari Nabi Allah Ibrahim pun sama ya, Nabi Ibrahim ya. Bahkan kalau Nabi Muhammad ya itu untuk umat ya. Makanya kita ini sebagai umat Nabi sudah dikurbankan sebenarnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkurban untuk dirinya, keluarganya dan umatnya ya. Dari beberapa hadis Nabi diterangkan di sini banyak ya, tentang masalah 7 sapi atau 7 onta ya, atau 1 onta boleh untuk mengorbankan 7 orang gitu kan. Kalau kambing satun, kalau kambing itu satu orang satu ya. Kalau bakor atau ibil itu onta itu 7 ya. Kias dengan sapi pun 7 orang. Itu berdasarkan beberapa hadis dan ijma ulama ya, diterangkannya dari ijma ulama. Bahkan manqul mazhab mazahibul arba'ah itu menerangkan untuk 1 sapi boleh 7 orang atau 1 onta untuk 7 orang ya. Banyak beberapa hadis ya menerangkan. Nanti ditanya kepada guru yang menerangkan tentang masalah hadis saja ya. Ada hadisnya. Terus apa lagi? Untuk kurban ya, untuk hukum kurban itu berkaitan dengan pertanyaan Bapak Agus ya. Apakah untuk 1 nama atau beberapa nama atau nah yang berkaitan masih darah dengan kita seperti anak istri ya, atau bapak kita ya, yang masih darah dengan kita gitu, masih 1 nasab, itu boleh ya kita kurbankan atas nama anak kita, atas nama orang tua kita misalkan, walaupun orang tua kita tidak ada ya, boleh kita kurbankan. Tapi kalau untuk orang lain ya, untuk orang lain itu harus minta izin dulu Pak Agus. Seperti adik kita gitu kan, kita harus minta izin saudara kita, paman kita gitu kan, kerabat gitu, itu harus minta izin dulu ya. Kalau mau dimasukkan korban harus minta izin, apalagi orang lain misalkan kita mengorbankan untuk orang yatim misalkan, kita harus izin dulu pada orang tuanya atau pada anaknya, itu harus izin. Dan kalau untuk mengorbankan orang yang sudah meninggal ya, kalau bukan nasab dengan kita, dia kalau tidak wasiat ya itu nggak boleh, terkecuali dia wasiat ya, wasiat atau kita izin kepada ahli warisnya gitu. Tapi kalau pahalanya boleh ya, pahalanya ya udah kita korban, kita pahalanya untuk almarhum si Anu misalkan ya, itu diantara hukum kurban ya. Apakah boleh? Nah pertanyaannya begini, apakah boleh kita kurbankan orang yang sudah tidak ada? Boleh
itu kalau masih keluarga kita, ya anak kita, orang tua kita, gitu. Ya masih keluarga kita. Tapi kalau orang lain itu tidak boleh terkecuali dia wasiat. Kalau wasiat, monggo silahkan. Atau kita minta izin kepada ahli warisnya, monggo silahkan. Yang pahalanya nanti diberikan kepada almarhum. Cukup bagus. Bagusnya sebetulnya dikhususkan ya, biar betul-betul doanya nyampe gitu ya, betul-betul ya. Seperti Pak Haji Agus untuk memotong kurban untuk saya dan keluarga saya, boleh silahkan. Tapi utamanya dikhususkan buat anu gitu kan, anak gitu. Itu lebih utama gitu kan. Misalkan kita satu keluarga ada 17 orang misalkan, anak, cucu misalkan. Ya kita bagi aja, ya seperti saya nih, setiap tahun memang saya kurban keluarga, ada kurban keluarga. Cuman saya memang nggak tentukan jumlah bilangan nilainya. Saya kumpulkan dari semua saudara-saudara saya, kemudian saya belikan kambing kurban, nanti gantian giliran. Keluarga anu tahun ini, keluarga anu tahun ini, paling itu. Ya, karena apa namanya, khusus untuk keluarga misalkan ya. Boleh silakan ya, lebih utama dikhususkan nama ini bin anu gitu kan. Bahkan dalam satu kaul Imam Romli mengatakan kalau kita misalkan belum akikah ya, itu boleh satu kambing dua untuk kurban dan untuk akikah. Itu menurut kaul Imam Romli. Tapi menurut kaul Ibnu Hajar nggak boleh. Nah itu berkaitan dengan mampu dan tidaknya. Kalau kita mampu, nah bagaimana untuk menyikapi dua kaul ini? Kalau kita mampu beli kambing dua, akikah dengan korban, silahkan ya, akikah dengan beli kambing dua. Tapi kalau misalkan kita tidak mampu di musim kurban, kita belum akikah misalkan anak kita, ya belum akikah anak kita, monggo silahkan ambil pendapat Imam Romli tadi, gitu kan. Kalau memang betul-betul nggak mampu, tapi kalau kita mampu, ya cuman beli satu, ya nggak sah. Pendapat kaul Ibnu Hajar itu diantaranya. Jadi memang betul-betul ulama ini melihat situasi dan kondisi kita, gitu kan, mampu dan tidaknya. Cukup bagus. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama tadahkan tangan kita, rundukkan, husukan hati kita, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sedang puasa pada hari ini adalah puasa Arafah ya. Arafah atau puasa Arafah ini akan diampuni dosanya setahun yang akan datang dan setahun yang sudah terlewat. Itu dosa pahala yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan puasa ya. Insya Allah yang tidak melaksanakan puasa ya mudah-mudahan bisa berkurban besok dan kita masih diberikan panjang umur ya untuk melaksanakan amaliyah atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Biniatis salamah wa sihah wal afiyah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa usulil maqasidana wa balik muradan ya Allah susan li tahsilil ilmi wa nasri wa imali wa istiqamati fid din wa liqada'i duyun wa li taysiril arzaq wa sihatil badan wa li tatul umri wa ziyaratil makatil mukarramah wal madinati minarafi'a min hada qabla tumitana wali salashani zahir wa batinan dafiatan likulli sarin jaribatan likulli khairin lana wali ahbabina wali walidaina wali manasuna ilaina fid dini wa dunya al akhirah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayya qayyum ya dzal jalali wal ikram ta'ala dinil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sabi sayyidina rasulillah ajmain. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajaz wa tutahhiruna biha min jami' sayi'as wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayas min jamil khairati fil hayat
وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة في اللطف وعافية والسلامة وبلغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Da'wah biya subhanakallahumma tahiyyatun biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Iya, iya benar. Tanya aja. Belum. Ekor namanya. Ekor. Iya.